Saudara, sudah 4 hari di tanah air, tapi tampaknya pimpinan Ormas Front Pembela Islam Rizik Syihab belum memulai isolasi mandiri. Dan hari ini Rizik direncanakan berkegiatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sudah tentu mengundang kerumunan para pendukungnya. Polisi pun mengerahkan sedikitnya 600 personel gabungan untuk mengamankan dan mengantisipasi kemacetan yang terjadi di sekitar jalur puncak. Sejak Jumat pagi, masa FPI dan pendukung Rizik Syihab sudah memadati Simpang Gadok Puncak Bogor. Hari ini rencananya Rizik akan melakukan peletakan batu pertama di pesantren Agrokultura serta menggelar ceramah di markas FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor. Pengalihan arus lalu lintas pun disiapkan untuk mengurai kemacetan. Kita siapkan kira-kira sekitar 600-700 personil. Untuk mengantisipasi kemacetan sendiri, langkah yang dilakukan apa aja, Dan? Nanti kita akan melakukan pengalihan arus dari Jakarta yang menuju puncak, kita alihkan lewat Ciawi. Nanti yang dari atas kita lewat Pasir Angin untuk menuju tembus sampai ke Kabupaten Madang atau Sentul. Pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab tiba di markas syariah FPI di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diiringi para pendukungnya yang sudah berdatangan sejak pagi tadi. Rizik Syihab dijadwalkan akan memberikan ceramah dilanjutkan dengan sholat Jumat berjemaah. Namun sayangnya agenda ini justru mengundang kerumunan di tengah bahaya pandemi COVID-19 dan tentu melanggar aturan PSBB yang berlaku di Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia, tak jauh dari lokasi ceramah Rizik Syihab di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Dipo, acara pengajian atau ceramah ini kan kerap kali menimbulkan kerumunan. Pantauan Anda di sana masihkah bisa dijaga protokol kesehatannya di sana? Iya, selamat siang Astrid. Tentu ini tantangannya sangat besar untuk kemudian para jamaah dan juga sejumlah pihak yang kemudian mengikuti acara ceramah ini untuk kemudian menjalankan protokol kesehatan. Bahkan kalau kami review dari pada saat Rizik Syihab, pemimpin FPI ini tiba di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, bahkan kerumunan ini sudah tidak dapat dihindari. Visual yang rekan kami tadi ambil bahkan menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Bahkan kalau dilihat lebih luas lagi, dua jalur di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat tertutup rapat oleh para jamaah yang artinya tidak ada membagi jarak di situ. Dan akhirnya aparat kepolisian juga harus kemudian melakukan rekayasa lalu lintas. Berkumpulnya massa ataupun jemaah dari pengikut Rizik Syihab ini memang dilakukan untuk kemudian menyambut kedatangan Rizik Syihab pada pagi hari tadi, kemudian tidak berhenti di Simpang Gadok, bahkan pada saat memasuki Simpang Megamendung untuk kemudian menuju ke markas syariah DPP FPI di kawasan Bogor, Jawa Barat, dan naik sepanjang ataupun sejauh kurang lebih 12 km. Para jamaah juga ini kemudian mengiringi kedatangan dari Rizik Syihab yang artinya ada potensi-potensi kerumunan kembali yang dilahirkan khususnya di pemukiman warga. Untuk di kawasan ataupun di area markas dari syariah DPP FPI ini memang kami tidak memiliki akses, tetapi tentu potensi berkerumun tetap ada karena nanti juga akan dilakukan ceramah dan juga akan dilakukan sholat Jumat yang kemungkinan besar akan dipimpin langsung oleh Rizik Syihab. Tetapi walaupun nampaknya sangat sulit untuk kemudian para jamaah ini membagi jarak antara satu dan yang lainnya, tetapi untuk protokol kesehatan lainnya seperti menggunakan masker, ini memang masyarakat ataupun mayoritas dari para jamaah ini sudah menggunakan masker, walaupun harus diakui masih ada sejumlah jamaah yang kemudian tidak menggunakan masker pada saat datang ke acara ini. Astrid. Dipo, jaga jarak sulit dilakukan dan ada sejumlah aparat di sana, tapi mereka fokus untuk merekayasa lalu lintas karena jalan dipenuhi oleh lautan manusia. Nah, apakah ada petugas yang khusus untuk mengamankan atau memantau jalannya protokol kesehatan dalam acara ini? Iya, sejauh ini dari pagi tadi Astrid dan juga saudara kami pantau di sekitar markas dari syariah DPP FPI. Memang kalau kami lihat tidak ada secara khusus begitu dari pihak panitia ataupun pihak-pihak terkait yang kemudian secara khusus menghimbau kepada para jamaah yang menyambut kedatangan Rizik Syihab untuk kemudian menjalankan protokol kesehatan, khususnya membagi jarak, karena ada tantangan tersendiri seperti yang tadi kami sebutkan. Sangat sulit untuk membagi jarak antara jamaah satu dengan jamaah lainnya karena ini sangat banyak jamaahnya. Bahkan terlihat tadi seperti yang kami katakan dari Simpang Gadok, kemudian juga jalan menuju
Markas Syariah DPP FPI hingga ke sekitar area DPP FPI ini sangat dipenuhi oleh para jamaah yang kemudian menyambut kedatangan dari Rizik Syihab. Sementara itu aparat kepolisian yang sudah dikonfirmasi oleh Kapolres Bogor juga menyebut bahwa memang fokus dari aparat kepolisian nampaknya ini adalah untuk kemudian mengamankan situasi arus lalu lintas. Walaupun ada kurang lebih 600 aparat gabungan yang kemudian diturunkan, memang kami juga belum mendapatkan konfirmasi secara resmi begitu apa kemudian himbauan yang diberikan oleh aparat kepolisian khususnya terkait dengan menjalankan protokol kesehatan. Tetapi Kapolres Bogor meminta kepada para jamaah untuk tetap menjalankan kondusivitas pada saat mengikuti acara ini. Berbicara terkait dengan Rizik Syihab, betul sekali seperti yang tadi Anda sebutkan juga bahwa memang menarik karena seharusnya jika kita mengacu kepada surat edaran Menteri Kesehatan, seharusnya setiap orang yang datang ke Indonesia dari luar negeri ini harus kemudian melakukan isolasi mandiri ataupun direkomendasikan melakukan isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari. Artinya jika kita hitung dari tanggal 10 November hingga 14 hari ke depan, seharusnya pimpinan FPI ini melakukan isolasi mandiri. Tetapi kalau kita lihat di beberapa hari ke belakang memang justru pimpinan FPI ini mengunjungi sejumlah katakanlah pondok pesantren dan juga bertemu dengan sejumlah tokoh di negara ini. Dan yang menarik juga bahwa tanggung jawab antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait dengan isolasi Rizik Syihab ini nampaknya seperti lempar tanggung jawab begitu. Karena di sisi lain Satgas COVID-19 dari pemerintah pusat juga sudah menyebutkan bahwa akan ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan Rizik Syihab untuk kemudian mengkondisikan Rizik Syihab ini untuk melakukan isolasi mandiri. Tetapi di beberapa waktu kebelakang dan juga sudah dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyebut bahwa tanggung jawab dari isolasi mandiri yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini adalah sepenuhnya milik dari jawab Satgas COVID-19 ataupun milik dari pemerintah pusat. Kita harus melihat seperti apa nanti kebijakan yang kemudian diambil baik itu oleh pemerintah pusat ataupun oleh pemerintah daerah untuk kemudian menghimbau kepada masyarakat, karena ini juga tentu menjadi contoh bagi masyarakat semua yang baru datang ke luar negeri menuju ke Indonesia untuk tetap patuh kepada aturan yang berlaku untuk sama-sama kemudian mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kita tahu masih terjadi di Indonesia. Astrid. Dipo yang terakhir ini masa berkerumun dan menutup jalan begitu sehingga harus ada rekayasa lalu lintas. Seperti apa rekayasa lalu lintasnya agar warga yang hendak menuju puncak atau dari puncak menuju Jakarta bisa melalui jalur yang aman? Ya, memang yang paling baik adalah bahwa bagi para masyarakat yang hendak ingin melintasi Simpang Gadok ini untuk kemudian mencari jalur alternatif lainnya. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Kapolres Bogor tadi pagi bahwa ada sejumlah mekanisme ataupun rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Seperti misalnya adalah bagi kendaraan dari Jakarta menuju puncak ini dialihkan ke Ciawi, dan untuk sebaliknya ataupun dari arah puncak menuju Jakarta ini dialihkan ke Pasir Angin hingga Babakan Madang ataupun hingga kawasan Sentul, Jawa Barat. Begitu artinya ada memang sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan aparat kepolisian juga untuk mengantisipasi semakin parahnya potensi dari kemacetan yang terjadi di Simpang Gadok sudah menyiapkan 4 kantung parkir yang kemudian dapat digunakan oleh para jamaah untuk memarkirkan kendaraan mereka agar kendaraannya tidak sembarangan diparkirkan di pinggir jalan yang kemudian berpotensi untuk memperparah arus lalu lintas yang ada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.